Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal AFR SKB CPNS 2020 PGSD, yaitu yang bagian matematika. Soal-soal ini banyak yang keluar, tetapi tidak hanya gambaran saja, bukan angkanya yang tepat, tetapi ada juga soal yang angkanya memang sesuai di FR. Simak terus, jika video ini bermanfaat untuk Anda semua, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Dan jangan lupa untuk share ke teman atau saudara terdekat Anda supaya tahun ini bisa lulus dalam CPNS PGSD. Mari kita lanjutkan ke soal. Soal pertama, tentukan jumlah dari deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 99 sama dengan titik-titik. Soal ini banyak keluar dalam beberapa FR dan angkanya ini insya Allah sesuai. Jadi caranya simak di bawah ini. Yang A 2400, B 2475, B2C 2500, D 3500, yang E 500. Pembahasannya N ini mencari N dulu. Jadi 1, 3, 5, 7 sampai 99 ini banyaknya data berapa? Karena hanya angka ganjil jadi N kan kalau 1 sampai 100 itu kan 100 angka. Karena hanya ganjil berarti kan separuhnya. Jadi 100 bagi 2 sama dengan 50. Jadi N-nya sebanyak 50. Jumlah deret aritmatika rumusnya Sn sama dengan setengah kali N kali A tambah UN. Sama dengan setengah kali 50 N-nya. A-nya ini tadi 1. UN-nya 99. Jadi U ke N-nya, suku ke N-nya adalah 99, sedangkan A-nya adalah 1. Setengah kali 50 ini 25, 1 tambah 99, 100. Jadi 25 kali 100 sama dengan 2500, berarti jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 2. Udin mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Ia berangkat pukul 7.53 pada waktu yang sama. Dino mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Jika jarak kota tersebut 160 km, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Ini dalam FR yang keluar tidak dituliskan angkanya berapa, kecepatannya berapa, hanya FR-nya itu soal tentang berpapasan keluar. Jadi ini soalnya saya buat sendiri, jadi sebagai gambaran cara pengerjaannya seperti ini. Jadi angkanya tidak sesuai persis, tetapi insya Allah dengan langkah-langkah atau konsep yang sudah dipahami, Anda semua bisa mengerjakan soal sejenis ini. Yang A 0853, yang B 0923, yang C 0925, yang D 0929, dan yang E adalah 0930. Pembahasannya, waktu berpapasan ini adalah jarak dibagi jumlah kecepatannya. Jadi kalau mencari berpapasan itu kecepatannya ditambahkan. Jadi jaraknya 160, jumlah kecepatannya 100, ini didapat dari 45 ditambah 55. Jadi kuncinya kalau berpapasan itu jumlah kecepatannya ditambah. Kalau menyusul dikurangi, jadi kebalikannya. Kalau berpapasan adalah jumlah kecepatannya ini ditambah 45 tambah 55 sama dengan 100. Lebih 100 jika disederhanakan menjadi kepecahan yang paling sederhana 1/3/5. Jadi 100-nya ini 1, 60 per 100 ini 3/5 jam. Jadi akan berpapasan pukul 3/5 jam ini adalah 36 menit dengan cara 3/5 kali 60. 60 bagi 5, 12 kali 3, 36. Jadi 1 jam 36 menit. Jadi berangkatnya bersama-sama pukul 07.53 ditambah 0136, ini dihitung seperti biasa, 3 tambah 6, 9, 5 tambah 3, 8, karena menit itu adalah 60, jadi nyimpan 1, sisa 2,
Jadi satu nyimpan 1 jam, nah ini ketemu 0929, berarti jawabannya adalah yang D, 0929. Begini caranya untuk menghitung waktu berpapasan. Jadi konsepnya harus dipahami dulu bahwa waktu berpapasan itu adalah jarak bagi jumlah kecepatan. Kecepatan kedua orang atau kedua motor atau kedua kendaraan ini ditambahkan. Soal nomor 3, hasil kali bilangan prima antara 20 sampai 30 adalah soal ini di FR langsung ditunjukkan angkanya. Jadi ini sama persis dengan yang di FR bahwa hasil kali bilangan prima antara 20 sampai 30. Kita kembali lagi ke bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bukan ganjil tetapi angka 1 dan bilangan itu sendiri yang mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan angka itu sendiri. Jadi antara 20 sampai 30 ini hanya ada beberapa bilangan prima. Mari kita simak, jawabannya adalah yang A 567, B 621, C 667, D 725, yang E adalah 783. Pembahasannya, bilangan prima di antara 20 dan 30 hanya ada dua, yaitu 23 dan 29. Mengapa 21 bukan bilangan prima? Karena 21 itu bisa dibagi 3 dan 7. 25 juga bisa dibagi 5. 27 bisa dibagi 3 dan 9. Jadi bukan bilangan prima. Jadi kuncinya bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima antara 20 dan 30 itu hanya ada dua, yaitu angka 23 dan 29. Tinggal saja dikalikan 23 kali 29 sama dengan 667. Berarti jawabannya yang C, 667. Tidak terlalu sulit jika Anda semua hafal dengan bilangan prima. Soal selanjutnya, bilangan basis 3, 1, 1, 1, 0, 2, 1, jika dijadikan ke basis 5 adalah, ini untuk angkanya tidak sama persis, tetapi ada FR-nya, yaitu mengubah bilangan basis 3 ke bilangan basis 5. Dengan memahami konsep atau cara-cara mengubahnya, insya Allah nanti berapapun angkanya, Anda semua pasti akan bisa. Yang A 1143, yang B 1423, yang C 1432, yang D 2314, yang E 2413. Untuk materi ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya, nanti bisa ditonton materi basis. Jadi untuk lebih detailnya tadi, untuk yang waktu berpapasan juga sudah ada di video waktu berpapasan dan menyusul, nanti bisa dicek materi yang lebih lengkap. Untuk basis juga seperti itu, nanti ada materi basis. Untuk lebih mendalami materi ini silahkan ditonton di video yang basis. Pembahasannya ini dijadikan basis 3 ke basis 10 dulu. Cara mengubahnya seperti ini, dipangkatkan. Jadi ini 1, 1, 1, 0, 2, 1 ini sesuai ini, pangkatnya juga seperti itu, dimulai dari pangkat yang terkecil 0 sampai yang terbesar. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di materi bilangan basis di video sebelumnya. Setelah ketemu basis 10 358, nanti dijadikan ke basis 5. Caranya 358 bagi 5 71, sisa 3. 71-nya ini dibagi 5 lagi 14, sisanya 1. 14 bagi 5 2, sisanya 4. 2 bagi 5 0, sisa 2. Penulisannya dari bawah ke atas, jadi 2 4 1 3. Seperti itu, bukan 3 1 4 2, tapi 2 4 1 3. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Soal berikutnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 pekerja dalam waktu 12 minggu. Jika pekerjaan itu harus selesai dalam 9 minggu, banyak pekerja yang harus ditambah adalah A 4 orang, B 5 orang, C 10 orang, D 15 orang, yang E 20 orang. Ingat, ini hanya pekerja yang ditambah, bukan keseluruhan.
Pembahasannya 15 pekerja ini dapat menyelesaikan 12 minggu. Sedangkan A pekerja 9 minggu, berarti otomatis pekerjanya kan semakin banyak karena waktunya semakin sedikit. Ini perbandingan terbalik. Ini juga sesuai di FR, tapi soalnya saya rangkum sendiri, saya olah sendiri. 15 per A sama dengan 9 per 12, 9A sama dengan 180, maka A-nya adalah 20. 20 ini masih keseluruhan untuk menyelesaikan dalam waktu 9 minggu. Berarti banyak tambahan pekerja adalah 20 ini tadi, 20 pekerja A ini dikurangi yang sudah ada 15. Jadi 20 kurangi 15, 5 orang. Jadi tambahan pekerja yang harus ditambah adalah 5 orang. Terima kasih, cukup sekian penjelasan beberapa FR ini. Nantikan pembahasan soal-soal FR berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Jika ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.